Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Fauzi. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara triple boot memakai VMware. Begitu, izinkan saya untuk menjelaskan sebentar. Apa itu triple boot? Triple boot adalah sebuah metode konfigurasi sistem di mana kamu memasang 3 operasi sistem atau OS yang berbeda dalam satu komputer atau penyimpanan hard disk dan SSD yang sama. Saat komputer atau virtual mesin pertama kali dinyalakan, akan muncul sebuah pilihan menu disebut bootloader. Kamu bisa memilih OS mana yang kamu inginkan untuk sesi tersebut. Apa aja sih kelebihannya? Eksplorasi dan belajar tanpa batas. Kamu bisa mempelajari dan membandingkan karakteristik 3 OS yang berbeda sekaligus, seperti manajemen file, interface, hingga perintah terminal atau CLI-nya dalam satu waktu. Dan ada juga efisiensi resource cost, karena ketiga OS tersebut berada dalam satu virtual yang sama. Mereka tidak akan berjalan bersamaan. RAM laptopmu akan terpakai hanya untuk satu OS yang sedang dipilih atau kamu jalankan. Dan terakhir ada fleksibilitas kebutuhan. Kamu bisa membagi fungsi dengan spesifikasi, misalnya Windows untuk kebutuhan aplikasi kantor, kuliah, dan Linux Mint untuk produktivitas atau harian. Dan OS ketiga seperti Ubuntu untuk eksperimen program ringan. Ada juga kekurangannya. Kekurangannya tuh proses instalasi lebih rumit. Kamu bisa memahami konsep partisi hard disk dengan baik. Salah memilih partisi saat menginstal OS keduanya atau ketiga bisa beresiko menghapus OS yang sudah diinstal sebelumnya. Dan juga manajemen bootloader group yang sensitif. Jika urusan instalasi kamu salah, misalnya install Windows yang paling terakhir, bootloader Windows akan menimpa grup Linux. Akibatnya, menu pilihan booting bisa hilang dan kamu tidak bisa masuk ke sistem Linuxmu sebelum grupnya diperbaiki. Tidak bisa digunakan bersamaan, karena sistemnya bergantian via booting. Kamu tidak bisa memindahkan data secara instan atau memindahkan layar OS lain secara bersamaan. Kamu membuka Linux Mint atau ingin mengecek sesuatu di Windows, kamu harus melakukan restart VM terlebih dahulu. Bahan yang diperlukan, seperti logo di bawah, kita memerlukan tiga bahan untuk membuat triple boot, yaitu ISO dan satu virtual mesin. Kita logo di bawah, ini ada 3 ISO yang akan saya jalankan menggunakan virtual mesin pada Windows. Ada Windows, ada Linux Mint, dan ada Ubuntu. Dan virtual mesinnya saya memakai VMware. Nah, kita masuk demonstrasinya. Pertama-tama kalian masuk dulu ke VMware atau virtual mesin kalian. Nah, untuk yang pertama kalian buat dulu next. Nah, di sini kalian pilih ISO-nya yang pertama kalian. Kalau saya ini ISO-nya bakal Windows dulu. Next. Nama. Ini kalian bisa Windows 10 Education. Ini yes aja. Coba buat. Terus ini saya sudah siapkan satu folder kosong. Next. Nah, untuk partisi di sini kalian bisa menggunakan 60 atau ke atasnya. Kalau saya 60 aja. Ini kalian bisa sesuaikan kebutuhan dan mana spesifikasi laptop kalian ya. Saya di sini pakai 5 aja. Finish. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, karena tadi kita menyentang biru yang di bawah belum kita customize, jadi kita akan otomatis start VM-nya, yang itu buat Windows-nya. Nah, sini kita tunggu aja sampai masuk ke proses instalasinya.
Nah, ini kita pilih yang atas aja nih. Yang pertama, kalau kita next, nah di sini kita proses penginstalan. Tunggu aja sampai selesai. Oke, nah kita sudah ada di dalam tampilan Windows 10-nya. Setelah menunggu lumayan agak lama, ini sambil record juga ya. Oke, tidak masalah. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita langsung masuk ke disk manajernya saja. Disk management, masuk, klik kiri di sini. Nah, ini kan cuma ada dua ya. Ada dua C dan EFI sistemnya. Nah, di sini kita klik kanan di C, ring, dan kita mungkin potong sebanyak 40 giga ya. Dosa banyak-banyak kita sisakan buat Windows. Ya, nah ini Windows punya 20 giga. Cek dulu. Nah, sudah ya, Windows punya 10 giga. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalian shutdown. Shutdown. Bisa lamanya. Nah, setelah masuk tampilan sini, kalian klik ini nih, edit virtual. Nah, di sini kalian masuk ke nah, masuk yang CD atau DVD SATA, klik yang ISO, masukkan file ISO kedua kalian. File ISO saya yang kedua akan ada Linux Mint terlebih dahulu. Klik OK, lalu OK. Nah, sebelum kalian start, kalian masuk ke power on to firmware. Nah, masuk. Nah, di sini kalian pilih yang VMware Virtual SATA. Lalu enter. Nah, di sini ada pilihan, kalian pilih yang paling atas saja. Linux Mint 22 Cinnamon. Ini bakal masuk ke Linux Mint-nya. Kita tunggu. Nah, kita sudah berhasil masuk ke tampilan Linux. Tapi kita harus install dulu Linux-nya. Nah, untuk cara caranya kalian bisa ikutin saya aja. Agak sedikit cepat juga sama saya kok. Nah, kalian double klik di logo kaset. Lalu tunggu sebentar sampai ada muncul tampilan. Ini agak lemot karena kan di sini sambil nge-record, jadi agak panas laptopnya. Nah, setelah masuk tampilan di sini tampilan installnya, kalian pilih yang English saja. Kita pilih defaultnya saja. Nah, di sini kita pilih keyboard yang defaultnya aja, Inggris yang US. Pilih continue. Sebentar. Nah, di sini kita langsung aja continue. Kalian mau centang atau tidak, itu terserah.
agak lama. Nah, ini ada 3 pilihan nih. Nah, di sini kalian pilih yang something else. Ini kalian pilih something else untuk membagi partisi, lagi, dan yang akan diisi oleh OS ketiga. Continue aja. Loading, di scan. Nah, di sini ada yang free space nih. Free space ada 43 lebih. Kalian chat aja plus. Dan kalian bakal sisakan berapa atau mau diganti berapa. Dibagi berapa persen? 200. Plus. Nah, ini udah, ini primary, ini bagian of the space, ini yang nah di sini kalian pilih aja yang garis miring, klik OK, nanti bakal terbagi yang dibagi. Nah ini di partisi yang tadi kita sudah bagi, dan ini yang free space nya. Ini yang akan dipakai oleh Linux Mint-nya, yang ini yang free ini kita pakai untuk disk yang atau OS yang ketiga. Setelah begini kalian langsung aja install now, continue. Nah, di sini kalian langsung aja continue, isi di Jakarta cukup. Nah, di sini kalian masukin aja yang bebas, continue. Nah, ini installnya mungkin agak sedikit lama ya, jadi saya akan percepat aja videonya ya. Nah, oke, let's go. Setelah instalan selesai tadi, nanti pas kita restart kita akan ada di sebuah GNU group. Dan di sini ada 2 option. Di sini ada Windows and Linux. Nah, karena tadi kita baru menginstal Linux, kita pilih aja Linux dan nanti bakal diarahkan langsung login ngebutin Linux Mint-nya. Oke, kita coba. Kita lihat. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Linux. Kita masukkan password yang tadi kita buat di saat menginstalnya ya. Enter. Tunggu sebentar sampai tampilannya muncul. Apalah. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil menginstal Linux. Welcome to Linux Mint. Nah, ini kita sudah masuk. Benar-benar sudah masuk. Bisa cek-cek. Di sini ada terminal, di sini ada browser. Dan ya, kita berhasil. Nah, untuk cara menginstal OS ketiga, seperti cara tadi, harus shutdown terlebih dahulu. Nah, kita sudah berhasil masuk Linux-nya dan tidak ada kendala juga ya, walaupun minusnya agak lama doang tadi ya. Nah, untuk cara OS ketiga kita langsung saja shutdown lagi. Nah, kita masuk lagi ke sini ke DVD, kita cari OS yang ketiga. Di sini kita pakai Lubuntu.
Saya pakai Ubuntu, open, lalu oke. Biasa, saya masuk lagi ke sini, BIOSnya. Nah, ini sama seperti tadi, kita masuk ke virtual SATA CD-ROM, masuk lagi, dan nah di sini kita langsung aja try atau install Ubuntu yang paling atas. Install. Tunggu sebentar, kalau agak lama saya akan cepat, tapi kalau cepat tidak. Nah, oke. Seperti Linux Mint tadi, di sini bedanya langsung kita ditampilkan harus diwajibkan install dulu isinya. Nah, di sini kita bisa try kalau install, kita install dulu aja. Nah, langsung terus penginstalannya jangan lihat dulu install Ubuntu. Di sini bakal langsung ditampilkan. Loading sebentar. Ubuntu 14.2. Nah, setelah selesai nunggu tadi, kita langsung aja next. Kita di sini langsung aja Amerika Inggris. Nah, di sini kita langsung aja defaultnya langsung Jakarta. Keyboardnya yang default aja seperti biasa. Nah, di sini kita pakai yang normal aja untuk bisa mengakses web dan segala macam. Atau kalian mau yang lebih ringan, di sini pakai minimal installation untuk only desktop environment, jadi cuma bisa mengakses desktopnya aja. Dan di sini kita langsung aja next. Nah, di sini partisinya kita bisa pilih yang manual. Nah, kita pilih yang manual untuk, nah di sini kan yang free space-nya 20,44 GB. Kita next aja. Nah, kita langsung klik udah create aja. Nah, di sini kita langsung aja di sininya, nah kita pilih yang ini aja, pilih Linux Mint. Oke, dan next. Di sini kita oke aja. Nah, di sini kita isi data lagi. Nah, oke. Kebaikan itu. Ya sudah, next lagi di sini tuh. Yang tadi awalnya dari free space jadi Ubuntu. Langsung aja kita install. Nah, di sini agak lama juga ya. Nanti setelah selesai saya akan tampilkan lagi. Oke. Dulu ya. Nah, setelah restart, ada yang menarik nih. Bentar, saya dulu perintahnya. Dan setelah kita restart tuh, kita bakal otomatis diarahkan ke Linux Mint. Di sini kan gak ada pilihan ya, gak ada pilihan Ubuntu, ada Linux Mint sama Windows. Nah, bagaimana sih di grup ini biar ada file Ubuntu-nya? Karena ini tuh si apa namanya tuh si bisa digerakin. Nah, karena si Ubuntu ini masih nyatu sama Linux Mint, karena mungkin mereka masih satu pusat lah ya, ibaratkan yaitu Ubuntu, satu pusat Ubuntu. Nah, bagaimana cara memunculkan mereka dalam satu grup yang tadi ya? Yang pertama-tama kalian harus login dulu ke Linux Mint terlebih dahulu. Login seperti biasa. Linux login, Linux Mint. Setelah login, kalian buka terminalnya. Tunggu sebentar. Nah, setelah kalian bisa login, kalian langsung aja ke terminal.
Setelah terminal, kalian langsung saja ketik sudo update script root back. Lalu kalian enter aja langsung. Nah, kalian masukin password yang tadi kalian buat ya, yang untuk login. Setelah seperti ini, nah setelah ini selesai, setelah ada kata down, kita keluar aja dari terminal, lalu kita shutdown. Bisa shutdown, bisa restart ya. Lalu kalian langsung aja aktifin lagi. Nah, di sini udah muncul ya, ada Linux Mint, ada Windows, sama ada Ubuntu. Nah, kita cek satu persatu dulu. Kalau ketiga-tiganya sudah berhasil bisa login, kita bisa ngasih kesimpulan. Oke, yang pertama kita Windows Boot Manager dulu. Kita login ke Windows dulu. Sebentar. Tunggu sebentar. Kalau muat dikit ya. Nah, oke. Lancar ya. Gak ada kendala atau gak ada masalah pas kita login. Nah, untuk yang kedua, kita masuk ke Linux Mint. Coba kita restart gue saja. Nah, yang kedua kita masuk ke Linux Mint dulu. Terus aman sih, tadi juga aman ya. Tapi tidak tahu. Yang penting ya. Nah, pin password. Apakah bisa? Ada kendala? Jing, 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 jing. Oke, aman ya. Linux Mint juga aman. Sini gak ada kendala juga, aman. Dan Ubuntu. Nah, oke, ini aman ya. Fungsinya kita cek dulu sedikit. Oke, aman. Intinya aman ya. Browser, buka browser aman. Coba kita penentuan terakhir. Kita buka Ubuntu. Nah, oke, kita buka Ubuntu dulu. Nah, kita penentuan di sini apakah bisa? Kalau bisa, berarti kita berhasil membuat sebuah boot. Oke, oke. Banyak juga nih. Nah, kursor sudah muncul. Nah, kita langsung diarahkan login ke password yang tadi kita buat. Coba.
Nah, itu dia. Oke, kita sudah coba login 3OS yang tadi, memakai VMware, ternyata bisa. Kita cek sedikit fungsinya dulu. Ya, lancar banget. Oke, jadi kesimpulannya, kita sudah berhasil membuat triple boot menggunakan VMware dengan 3OS, Windows, Linux Mint, dan Ubuntu. Dan kita sudah bisa menjalankan, serta saya sudah juga cara menginstal yang dalamannya tadi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat tutorial triple boot ini. Ya, Agnes Kipozi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.